Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para jemaah channel Majelis Ta'lim Al-Jutubiyah. Bertemu lagi di channel ini, channel yang saya bangun untuk berbagi ilmu, ya, berbagi pengetahuan yang pernah saya pelajari, terutamanya dalam membaca kitab-kitab karangan ulama kita, yaitu Imam Nawawi Al-Bantani. Pada video kali ini kita akan kembali membaca kitab Syarah Nurul Tholam, ya, karangan Imam Nawawi Al-Bantani, kitab yang menjelaskan tentang pembelajaran tauhid atau akidah, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dalam 2 video tentang peristiwa Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada video yang terakhir, saat saya membaca kitab ini, kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa bersama para nabi dan para rasul. Nah, kali ini saya akan membahas atau akan membaca, di sini ada keterangan yang menarik bahwa sebenarnya para nabi dan rasul itu tidak meninggal dunia. Tapi sebelum kita masuk ke materi yang akan saya baca, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya, kemudian nyalakan loncengnya, di-share, like, dan komen, juga ditonton sampai habis supaya mendapatkan manfaat yang utuh. Dan buat yang sudah subscribe, jangan lupa join dengan channel ini, hanya Rp5.000 saja per bulannya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membaca penjelasan, ya, ketika bagaimana Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat 2 rakaat bersama para nabi dan para rasul sebelum beliau berangkat menuju langit ke-7 dengan kendaraan yang beliau tunggangi, yaitu buruk. Oke, ini ya. Falamma wasola ila baitil qudsi ila baitin lil qudsi baitil qudsi, ya. Dan ketika telah sampai Nabi Muhammad SAW ke rumah Al-Quds, ya, Masjidil Aqsa, dakhalal masjidah minal babi syarqi. Nabi Muhammad memasuki masjid dari pintu timur, ya. Tsumma shalla huwa wa Jibrilu rakaataini tahiyyatal masjid. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril yang mendampingi Nabi Muhammad SAW sholat 2 rakaat, yaitu sholat tahiyatul masjid. Falamma faragha min sholatihima, maka ketika selesai, ya, ketika lowong atau longgar, ya, ketika selesai Nabi Muhammad dan Jibril alaihissalam dari sholatnya, keduanya selesai sholat, lam yalbis sallallahu alaihi wasallam illa zamanan yasiron, tidak menetap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali kecuali untuk waktu yang pendek, ya. Kata Ro'al Masjidah, sampai Nabi Muhammad melihat masjid. Di masjid itu tempat Nabi sholat, yaitu Masjidil Aqsa, qad ijtama'a fihi unasun katsirun, telah berkumpul di dalamnya banyak manusia, minal anbiya wal mursalin, dari kalangan para nabi dan para rasul, wal malaikah, dan para malaikat, wal insi wal jinni, juga para manusia, juga para jin, ya, dari kaum jin, bi abdanihim wa arwahihim, dengan badan mereka, tubuh mereka, dan ruh mereka, ahya'an wa amwatan, baik yang hidup ataupun yang mati, ya. Secara hidup, ya, sebagaimana orang yang masih hidup, ya, ataupun secara orang gitu, itu telah mati, gitu, ya, telah meninggal, mungkin ruhnya saja, gitu, ya. Atau di sini dijelaskan kemudian oleh Imam Nawawi,
Innal anbiya'a, sesungguhnya para nabi, wal mursalina, dan para rasul, dikatakan kuturan bi arwahihim wa ajsadihim. Jadi di kalimat tersebut ya, Imam Nawawi Al-Bantani menjelaskan bahwa dikatakan ada pendapat bahwa para nabi dan rasul yang hadir pada saat itu ketika sholat di Masjidil Aqsa itu dengan ruh dan jasadnya, artinya utuh, sebagaimana beliau-beliau ini masih hidup gitu ya. Wa huwa rajihun, ini adalah pendapat yang rajih, yang tetap ya, yang unggul. Jadi pendapat ini yang paling unggul di antara beberapa pendapat lain. Di anal ambia ahya'an fi kuburihim. Nah, kenapa mereka bisa hadir sholat bersama Nabi di Masjidil Aqsa? Di sini dijelaskan di anal ambia ahya'an fi kuburihim. Sesungguhnya para nabi itu hidup di dalam kubur-kubur mereka. Yasumuna, mereka berpuasa. Wa yusalluna, mereka sholat. Wa yuhajjuna, dan mereka melaksanakan haji. Ala rojihin, ini atas pendapat yang rojih tadi, yang unggul tadi. Kemudian wa fi hadzal ijtima'i karomatun li nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam perkumpulan ini ada karomah bagi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'arafan nabiyyu, jadi dengan berkumpulnya para nabi dan para rasul secara ruhan wa jasadan, secara ruh dan jasadnya, itu adalah sebuah karomah bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'arafan nabiyyu, maka Nabi mengetahui Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'arafan nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam an nabiyyin min baini qaimin wa raki'in wa sajidin, ya. Maka Nabi mengetahui bahwa di antara perkumpulan orang-orang yang ada di masjid itu, di antara orang yang berdiri, yang ruku, dan yang sujud itu ada para nabi. Ya. Summa adzana Jibrilu. Kemudian Jibril adzan. Wa uqimatis sholati. Dan melaksanakan sholat. Ya, melaksanakan iqamatis sholat, melaksanakan sholat. Falamma sami'at an-nasu, maka ketika orang-orang itu mendengar Jibril azan lalu qomat, qamu ala aqdamihim sufufan, mereka berdiri di atas kaki-kaki mereka, sufufan, membentuk shaf, yantaziruna man amihim, mereka menunggu siapa yang akan mengimami mereka. Fa'akhadha Jibrilu biyadihi alaihi salam, kemudian Jibril mengambil dengan tangannya alaihi salam. Faqadamahu minal fil mihrab, kemudian Jibril mengambil dengan tangannya, menggandeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqadamahu fil mihrab, kemudian mempersilahkan atau memajukan, ya, membiarkan Nabi ke depan di bertempat di mihrab, di tempat imam. Fasalla imaman bihim, maka Nabi Muhammad menjadi imam, ya, sholat dan menjadi imam bagi para jamaah. Rok'ataini, sebanyak 2 rakaat. Fakana sufufa, maka menjadi sop-sop itu minal mursalina talatata sufu, di belakang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada 3 sop dari kalangan para rasul. Wa minal anbiya, juga kalangan para nabi. Arba'atun wa minal anbiya arba'atun, dan kalangan para nabi itu 4 saf, gitu ya. Wal malaikatu wal insi wal jinni sufufahum la tanhasiru wa wasa'allahu alaihimul masjida ikraman lahu alaihi salam. Adapun saf untuk para malaikat, manusia, jin, ya, saf-safnya itu la tanhasiru, tidak
lautan hasil itu apa, tidak terbatas kalau tidak salah ya. Artinya tidak mencukupi lah. Wa wasa'allahu, kemudian Allah meluaskan masjid itu ikraman lahu alaihi salam, sebagai eh, ikram, memuliakan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam teks ini jelas bahwa Nabi Muhammad melaksanakan sholat dengan para nabi secara yaqzatan, secara sadar, melihat para nabi berdiri dengan jasadnya dan ruhnya. Dan teks ini juga menunjukkan bahwa para nabi, rasul, orang-orang soleh, wali-wali Allah itu meninggal dalam pandangan kita, tapi mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan atas izin Allah juga bisa eh, melaksanakan, melanjutkan ibadah-ibadah mereka dalam kubur-kubur mereka, seperti dalam Al-Quran yang disebutkan bahwa eh, kita mengira bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah itu meninggal, padahal mereka hidup, ya. Bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun, kurang lebih seperti itu ayatnya. Jadi semoga tidak ada kesalahpahaman bahwa atas izin Allah apapun bisa terjadi. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan pada pembacaan kitab kali ini. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, sekali lagi saya ingatkan, subscribe dulu ya. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari apa yang saya baca. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.